Penilaian bisnis syariah pada akad mudharabah. Berikut pemaparannya. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana shahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan dari kelalaian pengelola. Berdasarkan pasal 3 Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah. Selanjutnya terdapat syarat mudharabah. Yang pertama, modal. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar. Modal harus dalam bentuk tunai, bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Lalu yang kedua, terdapat keuntungan. Nah, keuntungan ini perlu dibagi antara pengelola dengan pihak yang memiliki modal. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan belum dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik dana atau shahibul mal. Nah, jadi dalam syarat mudharabah harus dinyatakan dengan jelas terkait pembagian keuntungannya serta modal yang dimiliki oleh pemilik modal. Oleh karena itu sangat pentinglah hal tersebut sangat penting dalam melaksanakan akad. Lalu selanjutnya terdapat sistem mudharabah yang diaplikasikan oleh bank syariah. Nah, ini dalam bidang jasa pelayanan keuangan. Poin pertama, terdapat perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Lalu poin kedua, terdapat akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian tertulis, disebut perjanjian bagi hasil. Lalu selanjutnya yang ketiga, dalam perjanjian akad mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana, shahibul mal, dan untuk pengelola mudharib. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Nah, jadi dalam perjanjian akad mudharabah perlu ditentukan berapa persentase keuntungan untuk mudharib dan shahibul mal. Lalu selanjutnya terdapat akad mudharabah terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah sebelum ditandatangani akad perjanjian tertulis tersebut terlebih dahulu dipelajari oleh calon kreditor atau penabung. Jika calon nasabah menyetujui, maka calon nasabah menandatangani perjanjian. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda tetapi memberi peringatan. Lalu selanjutnya biasanya terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama melalui akad mudharabah. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan pada tahap analisis pembiayaan. Acuan dalam rangka analisis penelitian meliputi karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy. Lalu kemudian yang kedua terdapat permasalahan pada tahap akad. Yang ketiga terdapat permasalahan pada tahap penggunaan pembiayaan dan pengawasan. Lalu selanjutnya terdapat penyelesaian sengketa perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Pertama, melalui lembaga arbitrasi syariah. Kedua, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR, Alternative Dispute Resolution. Yang ketiga, melalui jalur litigasi proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausula perjanjian yang disepakati. Penyelesaian sengketa perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi menunjuk pada lembaga peradilan dan arbitrase, sedangkan non-litigasi menunjuk pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terlepas dari lembaga penyelesaian sengketa di atas, dalam perbankan syariah terdapat ketentuan. Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sumber-sumber hukum yang
yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah, termasuk sengketa mudharabah setelah Al-Quran dan hadis antara lain. Yang pertama yaitu isi perjanjian atau akad yang dibuat para pihak. Yang kedua, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah. Yang keempat, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang perbankan syariah. Yang kelima, jurisprudensi, dan yang keenam adalah doktrin. Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah. Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah adalah antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan. Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam berdasarkan hukum Islam, yaitu perdamaian, arbitrase, dan pengadilan. Yang pertama, perdamaian as-sulh. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab kabul dan lafaz dari perjanjian damai. Syarat-syaratnya perjanjian damai adalah: yang pertama, hal yang menyangkut subjek. Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian. Yang kedua, hal yang menyangkut objek. Objeknya berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah persoalan yang boleh didamaikan. Hal yang boleh didamaikan hanya untuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Lalu selanjutnya poin yang keempat adalah pelaksanaan perdamaian dapat dilaksanakan di luar sidang pengadilan atau di sidang pengadilan. Contoh sengketa pada ekonomi syariah. Contoh sengketa pada ekonomi syariah terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah. Selanjutnya yang kedua adalah bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah. Lalu yang ketiga, nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dari dana pinjamannya pada bank syariah dalam akad qard dan lain-lain. Pengadilan agama juga berwenang mengadili terkait dengan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian real. Penyelesaian sengketa dalam mudharabah terdapat prinsip penyelesaian pembayaran bermasalah. Yang pertama, melakukan restrukturisasi terhadap utang berdasarkan surat ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Lalu yang poin kedua adalah melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Lalu yang ketiga, dialihkan melalui garansi atau jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Yang keempat, jika harta debitur habis dan tidak mampu membayar dan dia dinyatakan bangkrut oleh hakim, maka sisa harta yang dimilikinya dialokasikan untuk pembayaran utang. Lalu yang kelima, pengampunan. Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Lalu kemudian yang keenam adalah penerapan hukum takzir bagi debitur, eksekusi jaminan termasuk sandra badan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.